Halo friend, selamat datang di channel Topi Tupi, tempat lo bisa berbagi cerita tentang hal apapun tanpa perlu takut untuk dihakimin. Dan hari ini kita udah ketemu salah satu narasumber, kita lagi ada di sekitaran Ben Hill. Langsung aja kita dengerin ceritanya dan kita kenalan dulu. Kenalan dulu namanya siapa Mas? Oke, nama saya Adam. Mas Adam. Saya emang sering lewat sini. Ya, gimana. Sering lewat sini Mas Adam ya? Iya. Memang kerja di daerah sini berarti? Saya sih kerja di daerah Ben Hill karena save money, sehat, langsung naik ke busway. 2 kilo lah sehari, 2 kali 4 kilo berarti sehari. Tapi yang prioritas utama yang mana Mas? Save money, sehat atau? Sekarang sehat dulu. Mungkin kalau dulu mau menghemat, save money. Sekarang kayak gue udah nggak muda-muda lagi. Oh yes. Emang udah ngerasa tua ya? Harus dirasakan. Kalau nggak ngerasa tua, kita kebablasan. Tapi kelihatan kita nggak jauh beda kok. Bener. Aku 30 tahun. 17. Oke. Jadi ketahuan bohongnya guys. Iya kan? Oke. Ayo udah berkeluarga Mas? Ah, udah. Udah. Sudah berkeluarga. Anak? Ya, tentram lah. Anak belum. Mudah-mudahan Masih beneran sibuk dikasih. kita bekerja. Oh, memang lagi fokus bekerja ya? Nggak tahu jadi hobi kayak ya. Orang kok jadi bukan hobi ya? Apa ya? Kalau nggak kerja, pegel badan. Waduh. Kayaknya kerjaannya seru banget ya. Seru sih, seru. Dibilang seru banget. Terus kalau tahu kerjanya di bidang apa? Saya sih, kalau gue sih kerjanya sih di, ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip sama kita. Ah, mirip. Oke. Apa nih? Cuman kita meliput media lah, media. Oke. Salah satu media digital sekarang. Tapi dulu ada korannya, sekarang juga masih ada korannya. Dulu ada korannya, sekarang koran udah nggak terlalu ini. Makanya kita berevolusi jadi audiovisual. Audio visual. Audiovisual. Berarti di bidang itu Mas sudah lama banget tuh. Bahkan dari zaman koran juga. Ya 10, baru 10 lah, baru 10. Baru 10 tahun yang di tempat yang sekarang ya. Oke. Baru 10 tahun di tempat yang sekarang Iya. ini sebelumnya. Yang sebelumnya zaman Jakarta banjir terus pokoknya. Yang Trisakti banjir, Grogol banjir. Oke. 2012. Jadi kebaca usianya ya. Iya. Oke. Oke, berarti benar-benar udah cukup lama ya. Udahlah di Jakarta udah lama berpanas-panasan, banjir-banjiran di Jakarta udah oke lah. Memang asli Jakarta kah atau perantauan? Sekolah sih di Tangerang ya. Tapi lahir di Jakarta, pindah ke Tangerang tuh mungkin sebelum sekolah, jadi sekolah, kuliah di Jakarta lagi. Kuliah Nyari di kerja awal dapat Jakarta, sampai sekarang Jakarta. Oh, nyaman ya sekarang ya? Jakarta, wih nyaman Jakarta. Enggak, harus dinyamanin. Harus dinyaman-nyamanin kalau ke Jakarta itu. Ada sesuatu yang pengen disampaikan tapi nggak secara langsung tuh kayaknya. Iya. Nyaman, Jakarta nyaman. Nyaman, Jakarta nyaman. Oke. Berarti kalau boleh tahu nih Abang di bidang media udah lama, terus kuliah juga tadi di mana? Di Tangerang? Di Jakarta. Oh, kuliahnya di Jakarta. Jakarta juga. Dan kalau boleh tahu, berarti ini kerja bidangnya sesuai sama passion, mode survive, atau sesuai sama background, atau gimana sih? Sebenarnya kuliahnya kalau sekarang kan anak-anak media tuh lulusannya kayak dari kayak apa media kampus segala macam. Kalau gue dulu kuliah sih jurusannya ilmu politik, Politik. hubungan internasional HI. Harusnya gue jadi dubes Korea Utara, gue ntar kita record. Tapi ya karena zaman kuliah itu kan kita banyak kayak bedah koran, bedah berita segala macam, isu-isu geopolitik karena HI kan. Jadi gue tuh tertarik kok media seru banget sih. Yang kita nggak tahu kok, cuman baca koran halaman depan jadi pengen tahu. Ya udah, nyoba-nyoba media dulu apa majalah ibu apa game apa ya majalah game, lama-lama ke media serius.com, sekarang coba ke audiovisual. Audiovisual. Berarti Audiovisual penting. nggak benar-benar sesuai sama background. Tapi akhirnya Mas ketemu Iya. dari baca itu tadi. Iya, nggak gimana ya, kalau di jurusan gue kan sospol HI itu bisa kemana aja.
Bisa kemana? Kayaknya banyakan lulusan gue tuh jadi teller bank deh. Yang jadi diplomat kayak di angkatan gue belum ada. Abang kapan jadi diplomat? Takut dilakban. Sensor. Oke. Takut dilakukan. Bang masih kepikiran buat ke arah sana nggak sih bang? Atau udah benar-benar mau fokus di sini aja untuk Sebenarnya gimana ya? Kalau mau dari kalau udah biasa nulis, udah biasa tahu, pengen tahu perkembangan terbaru sebelum orang-orang lain tahu, kita tahu duluan. Mungkin udah terlalu nyaman di sini gitu. Di dunia media tuh udah terlalu nyaman lah. Capek iya, senang iya. sampai iya seneng iya. Iya. Nah menarik nih. Walaupun udah mulai menikmati, capeknya ada dan pasti ada hal-hal yang mungkin jadi tantangan, mungkin jadi hal yang paling sulit dan segala macam. Apa tuh mas? Kalau boleh tahu? Awal-awal masuk media tuh gue orangnya ya malas ngobrol, apa ya, malas komunikasi sama orang. Ternyata yang buat kita bisa survive jadi awak media, Hmm. komunikasi sama orang. Nah di situ tuh gue ya harus berinteraksi sama orang, sama siapa aja. Mau bahkan istilahnya kalau dia istilahnya penjahat ya kita harus bisa berkomunikasi. Sampai dia penegak hukum juga kita harus berkomunikasi dengan dia. Kayak apa ya, kasusnya dulu, zaman dulu tuh kalau heboh tuh di Jakarta Barat yang banyak premanisme segala macam. Oke. Ya teman-teman ya kami ya harus berusaha bisa deket sama yang namanya mereka-mereka itu. Oke. Jadi ya takut, seru ya, tapi ya kalau udah bisa komunikasinya bagus, udah enak-enak aja sih. Berarti sebenarnya resikonya gede ya mas ya? Gede, udah beberapa lah hal yang nggak pengen orang kejadian pernah kena gitu. Oke. Tapi itu masa lalu lah, masih cupu-cupunya lah. Kalau kata milenial cupu, anak Gen Z tahu cupu nggak ya? Harusnya tahu ya. Harusnya tahu ya. Dulu cupu-cupu ya pasti nggak tahu aturan di si peliputan atau di jalanan ya, apes, ada aja apesnya. Terus sekarang udahlah, udah nggak cupu lagi lah. Udah nggak cukup Syukur, lagi. syukur, Udah nggak bisa cupu. handling semua itu ya. Bisa, iya. Oke, itu kan tadi soal soal masalah tantangannya, kesulitan Iya. dan segala macam resikonya. Kalau hal yang paling menyenangkan selama Mas berkarir apa sih Mas? Kalau di gua ya paling bersyukur ya masuk gua di kerja di media ya, gua bisa ketemu sama orang-orang yang belum tentu kayak teman-teman bisa ketemuin, ke tempat-tempat yang belum tentu bisa dikunjungin walaupun punya uang. Oke. Itu suatu, walaupun kita kerja keluar kota istilahnya kerja capek, tapi kan bisa jalan-jalan sambil tahu nih, Oke. dapat ilmunya lah di mana-mana itu. Berarti Mas sudah benar-benar explore semuanya tuh. Ketemu Kalau orang yang penting dan segala macam, termasuk tempat, daerah, wilayah. terakhir sih yang paling gua wah itu pas ke Freeport, ke smel apa, bukan ke smelter ya, ke Grasbergnya. Grasberg. Iya, itu walaupun lu punya duit lu nggak bisa liburan ke sana. Oke. Lu boleh ke Eropa, lu boleh jalan-jalan, tapi lu bisa nggak ke Grasberg ngelihat Kartens dari dekat? Oke. Nah, itu. Itu salah satu kebanggaan Abang Iya, selama di media itu ya. ya, nggak perlu banyak uang ke situ, tapi yang punya duit juga nggak bisa ke situ. Selama di media punya privilege itu ya. Iya, capek sih capek, tapi kepuasan batin, pernah kemana, wah oke deh, mantap. Capek sih tapi. Kayaknya nggak highlight banget capeknya ya. Iya, Tapi ya banyak hal menariknya pasti. benar. Kesenangannya dan segala macam. Bahkan ya Pak, makanya itu sampai berjalan sampai sekarang. Lumayan lama. Dan bahkan sampai lupa itu untuk kedubesnya lagi ya. Udah, dubes sebentar doang itu sih. Cita-cita zaman mau skripsian. Mau masuk ke Kemlu gitu kan. Ternyata susah. TOEFL 500 juga mental kan. Dulu sih 500, tahu sekarang berapa ya? Berapa tuh? Nah, yang tahu boleh di komen nanti. Nah, boleh tuh. Syarat-syarat supaya masuk ke kementerian. Wis. Kemenlu kalau bisa. Enak. Kemen lu. Pakai jas sama dasi terus. Tapi kayaknya menarik di media deh, Mas. Bisa kemana-mana. Iya juga. Grassroot dan Iya. segala macam. Iya, kemana-mana. Panas. Kalau kuat panas-panasan, oke deh. Oke. Tapi kalau ini Mas, ada nggak sih daerah atau hal apa yang pengen Mas bener-bener di media ini bener-bener pengen
capai gitu, atau mungkin daerah yang belum pernah diliput atau hal yang pengen diliput tapi sampai sekarang belum, itu ada nggak sih? Sebenarnya yang sampai sekarang ada satu daerah yang belum gua datengin buat diliput itu ke Aceh. 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 Kata teman-teman gue yang dari Aceh itu di sana enak. Makanannya enak, nongkrong di mana aja, pantainya bagus. Tapi belum ada rezeki membawa diriku ke ujung yang sebelah sana. Kalau di video di sebelah sini. Kalau yang ujung ke Agak kurang geografi. sana udah beberapa kali. Udah semua. Udah Jayapura. Berarti seluruh Indonesia itu udah semua kecuali si Aceh itu. Tinggal Aceh aja. Tinggal Aceh. Kira-kira kapan bakalan ke Aceh? Kayaknya Mas punya daya punya hal yang menarik menurut Mas. Gimana ya? Ke sana itu kata orang-orangnya sih lebih mahal dibanding ke Singapura masalahnya. Karena jujur gue juga belum pernah ke sana. Iya. Jadi kos ya kita tunggu rezeki aja, ada siapa tahu ada liputan Amin, amin. bagus. Amin, Kita mudah-mudahan. pantau apa pelabuhan atau apalah di situ. Kalau Siapa tahu bisa diajak. ajak tim Top P2P juga Kita boleh. boleh kita ikut. Jadinya dari teman-teman anak muda ini ngeliat juga jalan-jalan, bukan jalan-jalan kerja juga. Kerjanya jangan lupa jalan-jalan agak boleh. agak suka ketukar nih jalan-jalan sama kerja gitu. Nah itu biasanya kejadian di Iya. kota-kota besar ya. Bener. Seru banget. Nah Mas Adam, kalau boleh kasih insight dong buat teman-teman yang nantinya bakalan mungkin lewat di RGB mereka nonton konten ini, boleh dong dikasih insight yang positif, motivasi dan segala. Oke. Buat teman-teman ya, apalagi yang masih fresh, muda-muda. Oke. Kalau ke Jakarta ya emang mungkin ada yang rasa was-was, takut nggak berhasil, takut sulit. Tapi selama lu bisa jaga komunikasi, fleksibel, kerja lu konsisten bagus, aman lah Jakarta. Cukup lah itu Jakarta lah istilahnya, bisa lah dilewatin. Bisa ditaklukin ya. Bisa lah, yang penting fleksibel, komunikasi, konsisten. Fleksibel, komunikasi, konsisten. Bener. Tapi kalau gue highlight Pak, lu bener-bener highlight masalah komunikasi. Iya, kayak gini. Kayak kita wawancara sekarang. Berapa orang yang udah ditolak? Ditolak. Banyak. Gitu. Kadang-kadang kita komunikasi itu penting. Bukan kadang-kadang, selalu penting. Informasi apa-apa itu dari komunikasi. Kayak kita ngelamar kerja, datang, kita nggak ada ngobrol sama orang. Ya mungkin pas lagi interview, ngango-ngango, bahasanya ngango-ngango. Ya kan komunikasi kurang bagus. Calon yang mau hire juga ya kurang komunikasi, ntar koordinasinya susah. Ya. Soal komunikasi cabangnya ke bawah banyak. Ada koordinasi segala macem lah di situ. Oke. Iya, Pengalaman gak bohong ya Mas ya. harusnya sih. Bocoran nih ya. Oke. Thank you so much. Nah guys, Oke. buat teman-teman yang mau survive di Jakarta atau masuk ke dunia profesional, hal yang paling penting kata Mas Adam tadi, yang pertama itu komunikasi. Benar. Itu penting banget. Jadi pastiin buat siapapun belajar komunikasi, kita latih supaya kita bisa ada di top level kita. Karena itu salah satu kuncinya. Oke. Jadi Mas, thank you so much. Mudah-mudahan apa obrolan kita Oke. hari ini bisa jadi dampak positif buat teman-teman yang nantinya baca. Hmm. Dan boleh dong kasih feedback buat kita sebagai tim Oke. tim Top P2P. Apa kasih saran, pesan dan segala macam. Sebagai channel yang baru, jangan nyerah, konsisten upload. Pokoknya kalau ditolak-tolakin orang mau wawancara, cari yang lain terus, jangan capek. Thank you. Sukses terus. Sukses terus. Terima kasih banyak, mudah-mudahan itu bisa kita aplikasikan di lapangan. Dan Mas, boleh dong ngajakin teman-teman buat like, comment, dan subscribe ke channel Top P2P. Teman-teman yang nyaksin video ini, jangan lupa like, and comment, dan subscribe channel ini. Siapa tahu ntar ada yang mantep-mantep lagi isinya. Oke, sip. Amin, amin. Guys, thank you so much. Mudah-mudahan cerita kita bisa jadi insight buat kalian semua. Saksiin, tonton video kita di channel kita pastinya IG, Instagram, YouTube, termasuk juga TikTok. Oke, thank you guys. Bang Adam, thank you so much. Gue beneran